Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Satria Putra, NIM 2230511 Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian berjudul Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan algoritma Long Short Term Memory. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas metode penelitian ujian akhir semester. Untuk latar belakangnya yaitu yang pertama, nilai tukar rupiah yang sangat fluktuatif sejak sistem mengambang bebas tahun 1997, serta krisis ekonomi dan pandemi memperparah depresiasi nilai tukar. Algoritma ARIMA tidak efektif untuk data nonlinear, sehingga algoritma LSTM efektif untuk data time series nonlinear dan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Identifikasi masalah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangat fluktuatif dan berdampak besar pada investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor global seperti pandemi COVID-19 dan kebijakan moneter memperparah depresiasi. Pola pergerakan nilai tukar yang kompleks dan non-linear sulit diprediksi oleh metode konvensional. LSTM terbukti efektif untuk data time series, namun penelitian sebelumnya masih terbatas pada data jangka pendek dan univariat. Oleh karenanya, diperlukan optimasi model LSTM dengan data historis panjang dan variabel ekonomi yang relevan agar prediksi lebih akurat dan stabil. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan algoritma long short term memory dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi lebih stabil dan akurat dengan memanfaatkan data nilai tukar jangka panjang dan mempertimbangkan variabel ekonomi yang relevan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan model prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang lebih akurat dan stabil dengan menggunakan data yang lebih kaya. Menggunakan algoritma long short term memory, penelitian ini juga memasukkan variabel ekonomi yang relevan. Untuk studi pustakanya, yang pertama ada kajian keislaman. Dalam ajaran Islam, pengelolaan harta yang baik merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya yaitu Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Serta Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya distribusi harta secara adil dan larangan terhadap perilaku boros. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengatur keuangan dengan bijak, memperhatikan hak orang lain, dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Selain pengelolaan harta, Islam juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 101 yang artinya, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman." Ayat ini menggambarkan pentingnya observasi dan eksplorasi terhadap fenomena alam semesta sebagai bentuk ibadah intelektual dalam Islam. Segala bentuk pencarian ilmu, termasuk dalam hal memahami pergerakan nilai tukar mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian, dapat menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah jika dilandasi niat untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam hal pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab maupun pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi umat. Selanjutnya ada pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia memproduksi, mendistribusikan, dan menggunakan barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar uang menurut tinggi dulu merupakan nilai yang diperlukan dari satu mata uang untuk membeli satu unit mata uang lain. Lalu selanjutnya pengertian machine learning yang merupakan studi tentang algoritma komputer
yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram eksplisit yang dapat digunakan untuk pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi. Lalu selanjutnya ada regresi, yaitu metode untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan antara variabel input dan output. Lalu ada CRISP-DM, yaitu model proses standar dalam data mining. Business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment merupakan tahap-tahap dalam CRISP-DM. Untuk tahapan business understanding, merupakan tahapan di mana menentukan tujuan dan masalah bisnis yang ingin diselesaikan dengan pendekatan data mining. Tahap selanjutnya ada data understanding, mengevaluasi struktur dan kualitas data melalui eksplorasi awal. Tahapan yang selanjutnya ada data preparation, persiapan data sebelum modeling yang terdiri dari cleaning atau penghilangan data yang tidak valid atau incomplete. Lalu selanjutnya ada transformation seperti normalisasi, agregasi, dan pengkodaan data. Lalu ada juga feature engineering, yaitu membuat fitur baru dari data-data. Tahap selanjutnya ada modeling. LSTM memiliki 4 gerbang utama, yaitu forget gate, input gate, cell gate, dan output gate. Lalu untuk evaluation, yaitu menilai performa model dengan MSE, RMSE, dan MAPE untuk memastikan akurasi sesuai tujuan bisnis. Lalu ada deployment, yaitu fase implementasi yang terdiri dari perencanaan implementasi, pemantauan, dan pemeliharaan. Untuk penelitian terdahulu, yaitu ada implementasi artificial neural network dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dilakukan oleh Shakir dan kawan-kawan. Lalu penelitian kedua ada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA yang dilakukan oleh Adesvira dan kawan-kawan. Lalu penelitian ketiga ada prediksi kurs rupiah terhadap dolar dengan menggunakan model long short term memory yang dilakukan oleh Devi dan Hendikawati. Untuk metode penelitian digunakan CRISP-DM dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut. Untuk yang pertama ada business understanding. Business understanding di sini untuk menentukan tujuan, yaitu memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara akurat. Lalu ada identifikasi kebutuhan, seperti data historis, nilai tukar, dan variabel makroekonomi pendukung. Tahapan kedua yaitu data understanding, di mana di sini mengunduh data historis nilai tukar USD dan IDR dari tahun 2018 sampai 2024 dari situs seperti Bank Indonesia, Investing.com, dan Yahoo Finance. Lalu menambahkan fitur makroekonomi seperti inflasi, BI rate, dan IHSG, serta visualisasi data awal berbentuk grafik garis, korelasi, dan outlier. Tahapan ketiga ada data preparation. Di sini untuk mengatur format tanggal menjadi index time series, membersihkan data dari missing value dan outlier, normalisasi fitur menggunakan mix-max scaling agar berada dalam rentang 0 sampai 1, serta membuat window data time series. Lalu ada juga split data menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Tahapan keempat ada modeling. Pada tahap ini, algoritma long short-term memory dirancang untuk menangani data time series yang digunakan untuk membuat model prediksi. Library TensorFlow dan Keras dalam bahasa pemrograman Python digunakan untuk membuat model ini. Berikut arsitektur modelnya. Model LSTM dirancang dengan struktur input layer, di mana di sini menerima data input time series berupa urutan nilai tukar dalam bentuk window, misalnya 30 hari terakhir. Lalu ada LSTM layer yang terdiri dari 50 unit neurons yang berfungsi untuk menangkap pola dan ketergantungan jangka panjang dari data historis. Ada juga dropout layer yang digunakan dengan nilai dropout-nya sebesar 0,2 untuk mencegah overfitting. Lalu ada dense layer sebagai output layer dengan satu neuron yang menghasilkan prediksi nilai tukar untuk 1 hari ke depan.
Fungsi aktivasi dan optimizer. LSTM secara default menggunakan fungsi aktivasi tang dan shell state dan sigmoid untuk get eternal. Eternal itu input, forget, dan output get. Aktivasi ini tetap dipertahankan karena sesuai dengan desain asli LSTM yang dirancang untuk mengontrol informasi jangka panjang. Adam Optimizer digunakan untuk optimasi karena kemampuannya dalam menyesuaikan laju pembelajaran secara adaptif serta performanya yang stabil pada berbagai jenis data. Ada juga fungsi loss yang digunakan adalah mean square error atau MSE yang umum digunakan pada permasalahan regresi. MSE ini memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang signifikan sehingga dapat membantu model belajar secara lebih akurat. Lalu, proses pelatihan modelnya ini dilatih selama 50 hingga 100 epoch, tergantung pada performa model saat validasi. Ukuran batch yang digunakan adalah 32, namun dapat disesuaikan lagi dengan kapasitas memori yang tersedia. Untuk mencegah overfitting, dapat digunakan teknik early stopping yang akan menghentikan pelatihan secara otomatis ketika tidak ada peningkatan signifikan pada data validasi. Lalu selanjutnya ada pemantauan kinerja model. Selama pelatihan, grafik loss terhadap epoch divisualisasikan untuk memantau konvergensi model. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apakah model sudah belajar dengan baik atau mengalami underfitting atau overfitting. Jika loss pada data validasi meningkat secara signifikan, maka parameter atau arsitektur model akan ditinjau ulang. Setelah tahapan modeling, tahap selanjutnya ada evaluasi. Itu untuk mengukur kinerja model prediksi dalam mempresentasikan nilai tukar yang sebenarnya. Ada 3 matriks regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, metrik evaluasi yang terdiri dari mean square error yang digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan akurasi yang lebih baik. Lalu metrik selanjutnya, root mean square error atau RMSE, merupakan akar kuadrat dari MSE yang mengembalikan kesalahan dalam satuan yang sama dengan target. Lalu metrik ketiga yaitu mean absolute percentage error, yang digunakan untuk mengukur kesalahan rata-rata dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. Lalu setelah matriks ini dilakukan, ada juga visualisasi prediksi. Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual menggunakan line plot atau grafik garis. Tujuannya untuk mengevaluasi seberapa dekat model dalam mengikuti pola fluktuasi nilai tukar sebenarnya, serta mengidentifikasi apakah terdapat bias atau deviasi sistematik. Setelah tahap evaluasi, dilakukan tahapan deployment, yang dimulai dengan penyiapan model. Model ini disimpan dalam format H5 menggunakan library Keras atau TensorFlow. Format ini memungkinkan model yang untuk dimuat kembali tanpa perlu dilatih ulang, sehingga dapat digunakan untuk prediksi secara real-time. Lalu selanjutnya implementasi ke dalam aplikasi website. Model yang telah disimpan ini kemudian diintegrasi ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan framework Flash. Lalu setelah ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari sumber sekunder yang terpercaya. Prosesnya ini meliputi pengumpulan data historis nilai tukar USD IDR dengan sumbernya itu Bank Indonesia, investing.com, Yahoo Finance yang berformat CSV atau Excel. Untuk periode dataset ini Januari 2018 sampai Desember 2024. Lalu pengumpulan data variabel ekonomi pendukung seperti inflasi dan BI rate melalui sumbernya dari website resmi Bank Indonesia, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Untuk IHSG ini bersumber dari Yahoo Finance. Lalu selanjutnya penyimpanan dan backup. Semua data disimpan dan dicadangkan di Google Drive dan GitHub.
Untuk perangkat penelitian, perangkat keras di sini menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi 11 dengan RAM 16 GB, penyimpanan SSD 512 GB yang dengan internetnya 4G 25 Mbps serta sistem operasi Windows 11. Untuk perangkat lunak yang digunakan di sini ya ada Python 3, Google Colab, TensorFlow atau Keras, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sistem daring terpercaya seperti Bank Indonesia, Yahoo Finance, dan Investing.com. Data yang digunakan mencakup nilai tukar USD ke IDR, inflasi, BI rate, dan IHSG. Data-data yang digunakan tidak menggunakan data primer karena penelitian ini berbasis data arsip. Untuk lokasi dan objek penelitiannya, lokasinya itu dilakukan di Laboratorium Komputer Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan kediaman peneliti di Kota Sukabumi dengan pemrosesan data secara daring menggunakan Google Colab. Lalu untuk objek penelitian, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dianalisis menggunakan algoritma prediksi long short-term memory. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.